Om Swastiastu Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Di sini saya akan membuat video tentang mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Ketut Dasana. Sebelumnya, di sini saya akan membuat video keterampilan yaitu tentang end course, paraphrase, dan summarization. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kada Inovitasari, Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Universitas Pendidikan Ganesha, NIM 1811011015. Baik, yang pertama Prof, yaitu tentang keterampilan end course, yaitu di mana konselor memberikan dorongan dan menenangkan hati konseli agar konseli kembali bersemangat. Contohnya seperti saat konseli mengatakan, Bu, saya tidak mempunyai teman dan sepertinya teman-teman tidak mau berteman dengan saya karena saya ini jelek dan tidak seperti mereka. Lalu konselor mengatakan, kenapa kamu mengatakan seperti itu dan berpikir seperti itu? Seharusnya kamu itu bangga karena kamu itu cantik, kamu itu pintar. Pasti teman-teman juga bakal mau berteman dengan kamu. Jadi kamu jangan berpikir yang negatif seperti itu. Yang kedua yaitu keterampilan paraphrase, di mana kemampuan konselor menafsirkan dan mengartikan apa yang dikatakan oleh konseling dalam proses konseling. Seperti contohnya, Bu, saya ingin membanggakan kedua orang tua saya. Bagaimanapun itu caranya, karena saya sangat menyayangi kedua orang tua saya. Dan konselor mengatakan, bagus, kamu anak yang baik, ibu bangga sama kamu. Kamu pasti bisa mewujudkan semua cita-citamu agar membuat orang tuamu bangga. Dan konselor juga mengatakan, kamu mempunyai cita-cita yang sangat mulia, yaitu membanggakan kedua orang tuamu. Selanjutnya yang ketiga yaitu summarization, yaitu di mana kemampuan konselor untuk memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan yang dilakukan pada saat konseling. Seperti konseli mengatakan seperti ini, Bu, saya ingin memiliki teman yang banyak, Bu, tetapi saya sangat sibuk di setiap organisasi. Jadi bagaimana yang harus saya lakukan karena saya ingin punya teman yang banyak. Lalu konselor mengatakan, Ibu mengerti perasaan kamu, tapi coba deh ceritakan lebih rinci apa permasalahan yang sedang kamu hadapi. Baik, sekian dari saya, Prof. Saya aturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Bella Ningrum Salsabila dari kelas B semester 4. Di sini saya akan membuat tugas keterampilan video encourage, paraphrase, dan summarization, di mana tugas ini adalah tugas mikrokonseling yang diasuh oleh Profesor Dr. Ketut Dasana MPD Cons. Selanjutnya langsung saja video keterampilannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah encourage. Encourage adalah kemampuan konselor dalam mendorong, membesarkan hati, dan mengobarkan semangat konseli dalam proses konseling. Contohnya adalah sebagai berikut. Saat konseli mengeluh, Bu, saya merasa minder dan kurang percaya diri di kelas karena teman-teman pada lebih hebat dari saya. Bagaimana ya, Bu? Jadi kita sebagai konselor akan menjawabnya seperti ini. Nah, kamu gak usah minder, kamu rajin, kamu baik, kamu memiliki kelebihan yang lain. Pasti teman-temanmu banyak yang menyukaimu dan banyak yang mengagumimu. Makanya kamu gak usah merasa minder ya. Selanjutnya adalah video keterampilan paraphrase. Paraphrase adalah kemampuan konselor dalam mengartikan atau menafsirkan perkataan konseli dalam proses konseling. Contohnya sebagai berikut. Konseli mengeluh, gini Bu,
saya pengen mengubah sikap saya yang cuek, yang egois, sehingga teman-teman saya bisa lebih menyukai saya. Jadi konselor akan mengartikan atau menafsirkannya sebagai berikut. Konselor menjawab, jadi bukankah itu berarti kamu sudah mengetahui apa kelebihan dan kekuranganmu dan mau memperbaiki diri? Seperti itu. Selanjutnya adalah keterampilan summation. Summation adalah kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan hasil dari proses konseling. Contohnya sebagai berikut. Konseli, Bu, saya pengen deh teman-teman tidak mengkhianati saya lagi. Saya benci jika mereka mengkhianati saya. Jadi konselor akan menjawab seperti ini. Jadi Ibu mendengar kalau kamu nggak suka dikhianati. Pengkhianatan seperti apa yang kamu maksud? Nanti konselor akan menyimpulkan dan menjawab apa dari pengkhianatan yang tidak ia sukai. Seperti itu. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Pertama saya buka dengan Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Komang Novi Diantariani. Saya berasal dari BK semester 4, Prodi Bimbingan Konseling, jurusan Ilmu Pendidikan, Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya akan mempraktekkan tentang mata kuliah mikrokonseling, yaitu tentang encourage, summation, dan paraphrase. Di sini saya menggunakan buku rujukan karangan Prof. Darsana, yaitu mikrokonseling, yaitu dimana encourage adalah kemampuan seorang konselor dalam memberikan semangat, membesarkan hati, dan memberikan dorongan kepada konselinya selama proses konseling. Di dalam encourage terdapat 4 bidang, yaitu ada bidang pribadi, bidang karir, bidang sosial, dan bidang belajar. Contoh dari encourage sendiri yaitu seperti seorang konseli menceritakan masalahnya kepada konselor, yaitu seorang konseli mengatakan, Ibu, saya terkadang merasa minder, merasa tidak percaya diri terhadap teman-teman saya. Ibu tahu sendiri kan, saya seperti apa, saya jelek dan saya berbeda daripada yang lain. Kemudian konselor harus mampu memberikan dorongan dan membesarkan hati konselinya dengan mengatakan, lah, kata siapa? Kamu itu jelek, kamu itu pintar, baik, rajin, tentu saja teman-temanmu banyak yang menyukaimu. Jadi kamu tidak perlu untuk berkecil hati. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada paraphrase, yaitu paraphrase adalah tentang kemampuan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan selama proses konseling. Di dalam paraphrase juga terdapat 4 bidang, yaitu ada bidang belajar, bidang karir, bidang pribadi, dan bidang sosial. Contoh dari paraphrase yaitu seorang konseli mengatakan kepada konselor, Ibu, saya ingin membahagiakan orang tua dan membuat orang tua bangga terhadap apa yang akan saya lakukan nanti. Kemudian seorang konselor mengatakan atau memberikan tanggapan terhadap konselinya seperti, berarti kamu sangat menyayangi orang tuamu, jadi kamu harus mencapai apa yang ingin kamu capai sehingga orang tuamu merasa bangga terhadap apa yang telah kamu lakukan saat ini. Kemudian yang terakhir yaitu ada summation. Summation yaitu kemampuan seorang konselor dalam memberikan kesempatan kepada konselinya untuk menyimpulkan pembicaraan apa yang telah dilakukan selama proses konseling tersebut. Di dalam summation terdapat 4 bidang, yaitu bidang belajar, bidang karir, bidang pribadi, dan bidang sosial. Contoh dari summation sendiri yaitu seperti seorang konseli mengatakan kepada konselornya, Ibu, saya bingung dalam memilih jurusan karena saya menyukai jurusan BK dan jurusan PGSD, tetapi saya menyukai mata kuliah dan pelajaran keduanya, tetapi saya tidak menyukai anak kecil. Lalu seorang konselor memberikan tanggapan seperti mengatakan seperti ini, lalu dari kesimpulan yang kamu katakan tadi, kamu bisa menyimpulkan bahwa apa yang bisa kamu ambil
dari jurusan tersebut. Dari perkataanmu tadi, kamu sudah bisa menyimpulkan dan kamu bisa merasakan apa dan jurusan apa yang harus kamu ambil, seperti itu. Baik Prof, sekian praktek mikrokonseling dari saya. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni. Terima kasih Prof. Baik Prof, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sebelumnya Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Hanifah Wayu Anggreni, NIM 18110110. Saya semester 4 kelas BKB. Baik, jadi saya di sini akan membuat video mata kuliah mikrokonseling yang diempu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana dan juga Iwayan Eka Pratama, yaitu mengenai keterampilan emerge, paraphrase, dan summation. Berikut videonya. Yang pertama yaitu keterampilan emerge. Emerge adalah kemampuan konselor dalam mendorong, membesarkan hati, dan mengobarkan semangat konseling dalam proses konseling. Contoh berikut adalah percakapan seorang konselor dengan konseling. Yang pertama yaitu konseling. Ibu, terkadang saya merasa tidak percaya diri dan merasa minder dengan teman-teman di kelas. Ibu kan tahu sendiri, saya paling berbeda dari mereka, saya itu jelek. Dan konselor mengatakan seperti ini, loh, siapa yang bilang seperti itu? Kamu itu rajin, pintar, dan baik hati. Jadi sudah pasti kamu banyak teman yang mengagumimu dan menyukaimu. Jadi tidak perlu merasa minder. Dan selanjutnya yaitu keterampilan paraphrase adalah kemampuan konselor dalam menafsirkan dan mengartikan apa yang telah disampaikan dalam proses konseling. Contohnya yaitu yang pertama, konseli mengatakan, Ibu, saya ingin membuat orang tua saya bahagia dan bangga dengan apa yang saya lakukan nantinya. Dan konselor menjawab, itu artinya kamu sangat menyayangi orang tua kamu dan kamu ingin mencapai apa yang menjadi tujuan dan harapan orang tua kamu. Selanjutnya yaitu keterampilan summation. Keterampilan summation adalah kemampuan konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan pembicaraan yang telah dilakukan dalam proses konseling. Contohnya yaitu ketika konseling mengatakan, ketika di rumah saya sangat senang membantu ibu, saya mengerjakan pekerjaan rumah, setelah itu saya belajar dan tidak lupa mengerjakan tugas. Ketika di sekolah saya selalu aktif dalam kegiatan OSIS, pramuka, dan ekstrakurikuler, musik dan vokal Bu. Dan konselor menjawab, barusan kamu menceritakan tentang aktivitas kamu di rumah dan di sekolah yang memang sangat aktif. Sekarang apa yang menjadi fokus kamu ke depannya? Seperti itu. Sekian Prof, video yang saya dapat sampaikan. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dan salam harmoni. Baik Prof, terima kasih atas waktunya. Jadi sebelum saya memulai video kali ini, saya akan mengantarkan salam terlebih dahulu. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni. Baik Prof, jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang 3 skill. Yang pertama adalah encourage, yang kedua paraphrase, dan yang terakhir adalah summation. Dalam mata kuliah mikrokonseling yang diampu oleh Profesor Dr. Iketut Darsana dan Wayan Eka Paramarta.
Baik, sebelum memasuki videonya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Selvi Melisa Putri dengan NIM 1811011030, Prodi Bimbingan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Jadi yang pertama adalah encourage. Encourage adalah kemampuan konselor dalam mendorong, membesarkan hati, dan mengobarkan semangat konseli saat proses konseling. Berikut contohnya. Ibu, terkadang saya merasa tidak nyaman dan saya tidak percaya diri. Karena ibu tahu sendiri kan, teman-teman saya menjauhi saya karena saya jelek. Lalu, seorang konselor menjawab seperti ini. Loh, siapa yang bilang seperti itu? Kamu kan rajin, pintar, baik hati. Ibu yakin pasti semua teman-teman kamu sangat kagum sama kamu dan pasti teman-teman kamu suka sama kamu. Kamu tidak boleh seperti itu. Skill kedua adalah paraprase. Jadi, paraprase adalah kemampuan seorang konselor dalam mengartikan dan menafsirkan apa yang telah disampaikan dalam proses konseling tadi. Jadi seperti ini contohnya. Ada seorang konselor yang bertanya kepada konselor, "Ibu, saya ingin mengembangkan hobi saya, Bu, dengan mengikuti lomba bernyanyi. Walaupun saingannya banyak, saya tetap ingin mengikutinya, Bu." Lalu seorang konselor menjawab, "Itu berarti kamu sudah mengetahui sejauh mana potensi kamu." Yang terakhir adalah summarization. Jadi, summarization adalah kemampuan seorang konselor dalam memberikan kesempatan kepada konseli untuk menyimpulkan hasil pembicaraan yang telah dilakukan selama proses konseling berlangsung. Jadi seperti ini contohnya. Ada seorang konseli bertanya kepada konselor, "Ibu, saya ini orangnya ramah, baik hati, tidak sombong. Tapi saya emosian, Bu. Terus mood swing saya parah banget, Bu. Gimana ya, Bu?" Lalu seorang konselor menjawab seperti ini. "Ibu ingin tahu, dari beberapa kepribadian yang sudah kamu ceritakan kepada Ibu tadi, manakah yang paling baik dan yang paling buruk?" Seperti itu. Baik, Prof, sekian video dari saya. Saya akhiri dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam harmoni.